Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang beranggotakan Devin Triasaputro dengan NIM 2003930, Vika Aulia dengan NIM 2006407, Nia Rosniati dengan NIM 2008258, Nur Anissa dengan NIM 2003673, Dinanda Ecirani Dewi dengan NIM 2006588. Yang pertama, terdapat pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup? Pancasila sebagai pandangan hidup adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu menjadi pedoman, arah cita-cita dalam kehidupan bangsa Indonesia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Secara substansif, bahwa pandangan hidup, way of life, adalah ketika nilai atau value system yang dipilih diyakini kebenaran, keindahan, kebaikan, dan manfaatnya bagi manusia dan bangsa Indonesia untuk dijadikan petunjuk atau pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan. Selanjutnya, ada arti penting pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah untuk yang pertama, memberikan arah dan gerak dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada tidak mudah terombang-ambing oleh pandangan hidup bangsa lain. Dan yang ketiga, mampu membangun diri dan bangsanya. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan ini. Berarti, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Menurut Kailan tahun 2000, dengan adanya pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal serta memecahkan berbagai masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Artinya, Pancasila sebagai pandangan hidup dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol atau semboyan tertentu. Kedua, menjadi sumber motivasi. Artinya, ideologi dapat memberi motivasi kepada seseorang, kelompok orang, atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus diaktualisasikan dalam kehidupan, tidak cukup hanya dengan ungkapan dan slogan verbal semata, tetapi harus secara nyata, harus dilaksanakan dalam perilaku masyarakat. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan secara objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam bentuk norma-norma pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun pada semua bidang kenegaraan lain. Aktualisasi Pancasila secara objektif terkait peraturan perundang-undangan. Yang kedua, aktualisasi secara subjektif dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan penjabaran nilai-nilai Pancasila
dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila secara subjektif dapat tercapai bila nilai-nilai Pancasila tetap melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Beberapa cara yang dijadikan alternatif untuk kembali dan melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila saat ini adalah: yang pertama, membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus dan aktual. Yang kedua, aktualisasi melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Yang ketiga, aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin, baik pemimpin formal, pejabat, maupun informal tokoh masyarakat. Lanjutkan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara meliputi sebagai berikut. Yang pertama, norma dasar negara atau disebut Grand Norm. Kedua, Stats Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Menurut Chajim Hamidi, norma fundamental negara merupakan norma yang menjadi dasar pembentukan suatu konstitusi. Ketiga, norma pertama. Keempat, pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang kelima, cita hukum atau Redsaidi. Artinya, bahwa Pancasila merupakan refleksi dari renungan yang mendasar atas perjuangan untuk membangun tatanan hukum berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ideal dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, berfungsi sebagai sumber hukum negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia harus bersumber kepada Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, cita-cita hukum negara Republik Indonesia. Mengandung arti bahwa hukum ditegakkan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, yaitu untuk menegakkan keadilan, bukan berpihak pada kepentingan tertentu. Ketiga, sebagai sumber penyemangat para pelaksana penegakan hukum dan pelaksana pemerintahan Republik Indonesia. Yang keempat, sebagai norma yang mendasari setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah maupun penegak hukum Republik Indonesia. Dan yang kelima, sebagai suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, menjadi ruh yang menghidupkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Kemudian, ada sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 28 /MPR /1998 tentang pencabutan. Ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Aspek historis yang dapat dijadikan sebagai sumber tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini,
Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangan yang mana dasar negara. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofis grondslag. Itulah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Dan Weltanschauung atau pandangan dunia, menurut Bahar Kusuma Hudawati pada tahun 1995 dalam bukunya pada halaman 63, 69, dan 81, dan Kusuma pada tahun 2004 dalam bukunya pada halaman 117. Kemudian, kedudukan Pancasila jelas sebagai dasar negara, dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia, atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014. Pada tahun 2023 dalam karyanya pada halaman 94. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara ketika ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. 2. Sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam sidang ini menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalamnya semakin mengokohkan jejak historis Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan penjelajahan historis, diketahui bahwa Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI. Kemudian, yang ketiga, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Penelusuran historis Pancasila sebagai dasar negara mencapai momen yang sangat penting, yaitu pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tepatnya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila disahkan oleh sidang PPKI sebagai dasar negara Republik Indonesia secara yuridis formal. Tiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara sosiologis, telah mempraktikkan Pancasila, bangsa Indonesia penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 7.000 pulau. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan, materi, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang sangat heterogen, penuh perbedaan menjadikan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Secara sosiologis membutuhkan dasar negara Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari fenomena yang terkait dengan kehidupan politik masyarakat Indonesia, merupakan salah satu sumber pembelajaran yang efektif untuk mempelajari Pancasila. Melalui pendekatan politik, diharapkan dapat menjadi pedoman yang bersifat moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan politik yang sehat, sehingga memberikan kontribusi yang konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Makna dari sumber politis Pancasila sebagai dasar negara mengandung dua penjelasan pengertian, yaitu 1. Pancasila sebagai sumber politis merupakan sumber nilai-nilai dasar dalam melaksanakan aktivitas politik yang ada di Indonesia. 2. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara ialah berkaitan dengan kebijakan politik apa saja yang dapat menjadi dasar hukum suatu keputusan yang diambil oleh negara untuk mengokohkan dan menguatkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Cukup sekian paparan dari kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.